السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimah." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka akan semakin besar harga diri. Wa man ta'allama al-haditsa qawiyat hujjatuhu. Dan siapa yang belajar hadis, maka akan semakin kuat hujjahnya, alasan dia beragama. Wa man ta'allama al-fiqha namat fiqratuhu. Siapa yang belajar fikih, maka akan semakin berkembang cara dia berpikir. Barang siapa yang belajar fikih, maka akan semakin berkembang cara dia. Ini mengenai keutamaan belajar agama. Maka sekarang kita sedang mempelajari Al-Quranul Karim. Tentu di dalamnya kita juga bawakan penjelasan dari penjelasan Rasulullah SAW dan juga para ulama yang berkaitan dengan tafsir-tafsir Quran ini. Tapi kita akan masuk ayat 11 dari suratul Hujurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik, barakallahu fikum. Allah Jalla Jalaluhu melarang perbuatan mengolok-olok atau menghina orang lain. yakni dengan cara mencela dan menghina mereka. Larangan ini juga ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pelarangan keras bahwa mengolok-olok orang lain itu termasuk sikap sombong. Merendahkan orang lain termasuk sikap sombong. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan tidak lain adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Adapun riwayat lain disebutkan wa ghamtun nas, yaitu mereka menghina atau merendahkan orang lain. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina lebih terhormat di sisi Allah, bahkan lebih dicintainya daripada orang-orang yang menghinakannya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum
wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum yang lain. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi para wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-oloknya. Dengan demikian ayat di atas memberikan larangan terhadap kaum laki-laki yang kemudian ia pun disusul dengan larangan terhadap kaum wanita. Biasanya orang menghina orang lain itu dia menikmati. Menikmati atau tidak? Menikmati. Ya, merasa diri lebih baik. Termasuk di dalamnya melihat orang yang melakukan dosa merasa lebih baik. Ya. Kan ada orang melihat orang lain salah, dia menikmati kesalahannya. Ya, ini dilarang juga. Apalagi mengolok-olok orang yang tidak bersalah. Hanya karena status sosial, hanya karena ras, hanya karena kesukuan. Tentu semua itu terlarang. Dan firman Allah selanjutnya, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Tadi larangan mencela siapa? Orang lain. Sekarang larangan mencela diri sendiri. Artinya janganlah kalian mencela orang lain. Orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sangatlah tercela dan terlaknat. Ya. Bagaimana Allah katakan? Wailul likulli humazatil lumaz. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Talmizu, dari situlah diambil kata lumazah. Lamazayal mizu. Ya. Lumazah itu bisa diartikan pelakunya. Lafaz al-hamz berarti celaan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan dalam lafaz al-lamz yaitu lumazah, humazah artinya mencela dengan ucapan. Sedangkan lumazah artinya dengan isyarat. Ya. Mencela dengan apa? Isyarat atau bentuk yang lainnya. Atau ada juga yang mengartikan sebaliknya. Nanti dilihat di tafsir suratul Al-Lumazah. Sana disebutkan tentang lafaz ini. Ada yang mengatakan kedua-duanya sama. Kalau disebutkan berbeda dalam satu tempat, maka kedua-duanya sama. Tapi kalau disebutkan bersamaan berarti humazah adalah perbuatan. Humazah adalah bentuk perbuatan, sedangkan lumazah artinya dalam bentuk ucapan. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, hammazim masya'im binamim. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Artinya mencela orang-orang dan menghinakan diri mereka dengan sewenang-wenang. Dan berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Sedangkan adu domba itu berarti celaan dalam bentuk ucapan. Ya. Di jemaah sekalian, azakumullah. Orang-orang yang suka mencela orang lain itu pasti berefek pada mengadu domba. Karena ketika dia tidak dapatkan pada diri orang yang dia cela, pasti dia akan mencari-cari kesalahan. Itu rentetannya nanti. Oleh karenanya Allah melarang ini dengan larangan keras. Selanjutnya masih berkaitan dengan firman Allah. Wala talmizu anfusakum. Oleh karena itu Allah katakan, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Ini sama dengan firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Artinya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Demikian juga makna wala talmizu anfusakum, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain.
Mengenai firman Allah, wala talmizu anfusakum, Ibnu Abbas, Jahid, Sa'id bin Jubair, juga Qatadah mengatakan artinya janganlah sebagian kalian menikam sebagian lainnya. Nikam dengan cara apa? Dengan lisan. Jemaah sekalian azakumullah. Lisan kita ini lembut tak bertulang. Yang terucap darinya bisa menyejukkan hati. Dan juga bisa membakar luka lama. Itu lisan. Dia bisa menyembuhkan penyakit orang yang berpenyakit. Dan bisa membuat sakit orang yang sehat. Ya tidak. Antum kalau pergi ke dokter. Dokternya itu misalnya terlalu tinggi cost-nya ya. Dia kepengen dibayar gitu. Dan antum pergi ke sana bawa mobil mewah misalnya. Udah lihat duluan. Kayak ini. Kita buat dia sakit terus supaya datang terus. Cara membuat orang sakit gampang. Takut-takutin aja sakit ya. Lisan. Para sahabat radhiyallahu anhum waktu perang Khandaq hampir mati. Karena berita yang datang adalah pasukan yang datang ini pasukan besar. Dan betul. 10.000 dilawan oleh 3.000. Tidak seimbang. Di bawah juga ada musuh namanya Yahudi Bani Quraidah. Berita-berita itu kata Allah hampir mencopot jantung para sahabat. Kata Allah, wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Jantung-jantung para sahabat itu sudah naik ke atas kerongkongan sini. Kalau kita sesak napas kan cuma begini. Ini jantungnya sudah naik ke atas. Karena Nabi SAW waktu itu karena melihat kondisi itu, beliau ingin melakukan perjanjian damai dengan Bani Ghatafan. Agar 6.000 pasukan musuh mundur. Karena tidak ada kaitannya dengan permusuhan lama. Mereka hanya diajak, tapi tidak jadi. Kalau Allah tenangkan mereka. Itu menunjukkan bahwa perang lisan ini perang besar. Antum tahu perang Uhud. Ini anak bicara tentang lisan dulu. Belum bicara celaannya ini. Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Para sahabat mengalami kerugian kan dengan Rasulullah SAW. Terbunuhnya Hamzah dan seterusnya. Malam Ahad, Nabi tidak bisa tidur. Karena beliau mendengar kabar bahwa pasukan Abu Sufyan, dia akan kembali lagi. Karena tidak puas membawa pulang berita Muhammad SAW masih hidup. Dia ingin kembali lagi besok hari Ahad. Nabi malam itu tidak tidur. Ternyata bukan Nabi aja yang tidak bisa tidur. Sahabat-sahabat lainnya tidak bisa tidur semua. Waktu perang Uhud kan kalah waktu itu kan. Maksudnya kalah secara pengorbanan. Materi dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nabi SAW besok paginya hari Ahad langsung mengumumkan kita berangkat lagi. Kita kejar mereka. Kita hadang mereka jangan sampai mereka datang ke Madinah. Dan Rasulullah hanya menambah 1 orang personil pasukan. Namanya Jabir bin Abdullah. Waktu perang Uhud dia memang tidak ikut. Karena dia rawat ayahnya yang sakit. Ayahnya membutuhkan dia. Rasulullah SAW mengizinkan dia tidak ikut perang Uhud. Jabir ini. Nah, ketika selesai dia melayani ayahnya di hari Sabtu sampai hari Ahad besok. Dia ikut. Ya Rasulullah aku ikut. Ini namanya perang Hamra'ul Asad namanya. Hari Ahad Sabtu, besok hari Ahadnya namanya perang Hamra'ul Asad. Di sanalah terjadi perang lisan, perang pemikiran namanya. Berita yang datang dari musuh dibawa oleh munafik. Hei Muhammad, hei kaum muslimin, pulang kalian, jangan perang. Karena mereka akan menghabisi kalian. Mereka sedang berkumpul, kata orang-orang munafik. Berita yang dibawa oleh mata-mata Nabi kepada Abu Sufyan. Muhammad SAW, dia membawa pasukan yang dia tidak bawa ikut serta waktu perang Uhud. Pikiran mereka apa? Banyak gitu. Padahal yang datang cuma berapa orang? 1. Kalimat
Rasulullah SAW membawa pasukan yang tidak dibawa waktu perang Uhud. Itu membuat hati mereka kecil. Terjadi debat di antara kaum musyrikin yang akhirnya keputusan mereka pulang ke Mekah. Ketajaman apa itu? Lisan. Maka kadang lisan itu bisa membuat orang bisa membuat orang tenang. Maka lisan ini harus betul-betul dijaga. Kalau kita sering mencela orang, orang itu akan, apa sih bahasa kerennya sekarang? Insecure. Iya benar kah? Orang Bima kalau ngomong begitu enggak cocok ya. Insecure gitu. Ya. Tidak pede hidupnya. Kenapa? Karena dia dihabisi oleh lisan tadi. Tetapi terkadang ada orang bisa bangkit gara-gara apa? Lisan. Gara-gara lisan ini. Ada seorang yang orang Bima juga. Mungkin pernah ada cerita dia kedokteran S2. Tapi dia tidak bisa buka praktek. Kan di kedokteran itu di setiap daerah pasti ada seniornya. Orang sana itu agak ego, nggak mau tunduk di senior. Kalau salah dia buka praktek di Semarang. Ini cerita dia sendiri. Stres dia, nggak bisa buka praktek S2 psikis lagi, psikolog. Dia sendiri kena psikis. Dia pikirin terus tuh sekolah dia yang lama, mahal dia bayar. Yang akhirnya dia jadi supir dump truck. Ini cerita dia sendiri. Itu semakin sakit tuh. Sakit. Kemudian sampai dia singkat cerita, dia tertidur selama 6 tahun. Gara-gara pikiran itu. Pikiran kata orang kok dokter bawa dump truck gitu. Sampai ketemulah salah seorang ustadz kita di Semarang. Dia cerita sendiri. Kata dia masih seumur Ustadz Masykur katanya begitu. Waktu itu cerita sama saya di kapal. Seumur antum kata dia. Dia cerita semua. Bahwa sakit saya ini karena dendam sama orang. Betul, saya dendam sama senior saya yang tidak izinkan saya ke praktek. Semua itu jadi kepikiran. Jadi dendam itu biasanya membuat sakit. Dendam, hasad, dengki. Kalau dia ini betul-betul dendam membara gitu. Sampai tubuhnya tidak bisa gerak. Hanya istrinya yang bolak-balikan dia. Kadang kasih minum, kasih makan. Ustadz ini terus cerita. Sampai 5 jam ngobrol berdua. Ustadz ini tidak kasih obat. Karena dia jual herbal. Biasa kita kalau tidak ada pekerjaan gitu. Jual minyak wangi, jual herbal gitu. Ya kadang jual diri juga. Maksud jual jasa gitu. Ini Ustadz ini jual apa? Jual minyak wangi ke situ sama obat-obat herbal. Dia tidak kasih obat. Dia kasih ceramah saja. Karena dia tahu ini obat orang sakitnya gara dendam. Akhirnya dilembutkan hatinya dengan kata-kata. Tidak lama kemudian dia antar Ustadz itu ke pintu rumahnya. Ustadz si yang sakit ini bangun dari tempat duduknya, tempat tidurnya. Dia antar Ustadz sampai depan pintu. Apa kata Ustadz? Tuh antum sudah sembuh kata dia. Sembuh hari itu juga gara-gara apa? Lisan. Dan saya pernah juga dapat cerita dari Ustadz Badrul Salam hafizahullah ta'ala. Tentang orang sakit. Dia sakitnya itu udah hilang sifat kemanusiaannya. Orang ini harus dibuat marah nih. Dan Badrul datang. Mana hutang ente sama anak? Mana ini? Seakan-akan dia punya masalah dengan Ustadz. Jadi manusianya keluar tuh. Mana anak bukan punya hutang sama ente? Ente ini kurang ajar kata dia begitu. Setelah itu dia sembuh. Kenapa dia sembuh? Karena dia dikembalikan pada manusiawinya. Ada orang sakit di bawah alam sadar dia. Contoh pandemi. Waktu antum belum diperiksa hidungnya, colok-colok kayak bulu ayam tuh. Antum sehat aja kan? Begitu disebut positif. Iya kan? Kalimat positif ini kalau dinisbatkan kepada istri, yes aku berhasil ya kan? Hamil lagi gitu kan? Tapi kalau pandemi, antum akan sakit. Ya enggak? Ini kalimat berbahaya. Bagaimana kalau kita sering menggunakannya untuk mencela orang, mencaci maki orang? Maka orang itu akan sakit dan kasihan. Dan dia tidak akan percaya diri. Namun yang kita lupakan, kalau orang itu bangkit, dia lebih baik dari kita. Siapa di zaman Nabi SAW yang dipanggil Julaibib? Ya Julaibib.
Kenapa dipanggil Julaibib? Arab itu membanggakan nasab. Sedangkan Julaibib tidak punya bapak, tidak tahu bapaknya siapa. Sehingga tidak bisa Julaibib bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Kan kalau kita sebut Amr ibn al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya kan? Zubair ibn al-Awwam. Kan gitu kita sebutkan. Ini Julaibib bin siapa? Tidak tahu bin siapa. Tapi ketika dia meninggal dunia, apa kata Rasulullah SAW ketika dia pangku? Julaibib, anta minni wa ana minka. Julaibib, engkau bagian dari hidupku, aku sudah menjadi bagian dari kehidupanmu. Ternyata siapa yang mencintainya? Allah Azza wa Jalla. Karena dia ini pandai membuat Nabi tersenyum. Pokoknya kalau ketemu Julaibib, Nabi pasti tersenyum. Dan tersenyumnya Nabi itulah tertawanya. Karena dia orang yang lucu. Kalau bahasa kita mungkin waktu sekolah dulu pengecut. Cewek lari. Itu maksudnya. Suka begitu dulu sebelum dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia suka membuat Nabi SAW tertawa atau tersenyum. Padahal tidak ada binnya. Lebih baik nggak daripada yang lain? Dia masih lebih baik daripada kita ribuan miliar manusia di dunia ini. Julaibib. Uwais al-Qarni. Ada yang tahu Uwais al-Qarni? Kalau tidak ada yang tahu keterlaluan. Karena udah banyak yang sekarang anak bernama Uwais. Uwais al-Qarni. Siapa yang mengenal dia? Nggak ada yang mengenal. Kalau tidak dicari oleh Umar waktu itu, tidak ada yang mengenal Uwais. Sebelum orang mengenal Uwais, Nabi pernah menyampaikan dia penduduk langit yang kakinya terletak di bumi. Berjalan di bumi. Kenapa? Karena keikhlasannya. Miskin. Kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Makanya dia berdoa itu meminta kulitnya yang belang-belang dihapus. Kecuali di bagian perut. Maka itu yang tidak dihapus. Dan ini berlaku pada setiap sisi kehidupan kita. Termasuk kita di rumah tangga. Jangan pernah meremehkan istri. Sebaliknya demikian. Jangan juga meremehkan anak-anak kita. Dia punya doa. Dia punya kebaikan. Mungkin lebih baik daripada kita. Dan terkadang dia lebih baik daripada kita dalam satu sisi. Antum hafal Quran berapa juz sekarang? Juz 30 lupa. Anak antum pun sudah selesai dihafal 30 juz. Kita belajar tajwid masih yata-ta'ta dalam membaca. Mereka sudah bagus. Bahkan kita kadang heran lihat anak kita bisa sebut huruf kha. Bisa sebut huruf sa. Itu lain sendiri hati kita tuh bahagianya. Ternyata dia sudah lebih baik daripada kita. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Termasuk pelaku maksiat. Orang yang melakukan maksiat, tidak layak kita meremehkan mereka. Siapa tahu mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi setelah mereka bertobat, dia bisa lebih baik daripada kita. Ini mengenai lisan ini. Maka dilarang oleh Allah, jangan gunakan untuk mencela orang lain. Kemudian selanjutnya Allah larang, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maksudnya, janganlah kalian manggil dengan menggunakan gelar-gelar buruk yang ia tidak enak didengar. Sekarang lagi dianukan oleh anak-anak muda ini, apa gelar itu? Kalau yang anjir. Saya sering sekali dengar itu. Ya seperti ini jangan. Masa orang dipanggil anjir? Anjir itu sebenarnya anjing ya. Antum mau dipanggil begitu? Gelar-gelar jelek. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Dia bercerita bahwa Abu Jubairah bin Ad-Dhahhak memberitahunya. Dia menceritakan ayat ini wala tanabazu bil alqab turun terkait dengan Bani Salamah. Dia mengatakan Rasulullah SAW pernah tiba di Madinah. Di antara kami tidak seorang pun
melainkan mempunyai 2 atau 3 nama. Jika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama-nama tadi, maka mereka pun segera mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya dia marah dengan panggilan nama tersebut." Maka turunlah ayat ini, "Wala tanabazu bil alqab." Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar atau lakop-lakop yang buruk. Nah, sinilah terjadi silang pendapat para ulama yang tentang panggilan untuk kita. Oke, yang buruk kita tinggalkan. Tidak boleh pakai panggil. Sekarang ada 2 nama. Keduanya tidak buruk. Antara lakop, antara kunyah, dan antara nama sendiri. Mana yang lebih kita sukai? Misalnya lakop itu Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi. Ya, Al-Asadi. Ada namanya kunyah. Itu menisbatkan kepada nama anak. Abu Abdillah, Abu Muhammad. Ada panggilan nama sendiri. Seperti Masykur, Pak Asroni, itu nama sendiri kan. Mana yang lebih baik? Kita panggil orang dengan lakop yang baik, kunyah yang baik, atau namanya? Sekarang pertanyaan jujur. Siapa yang suka dipanggil dengan kunyah? Saya Abu Fulan gitu. Kalau ana lebih suka dipanggil abunya. Abu Fulan gitu. Kunyah namanya. Kayak kalau orang sebut Masykur Abu Mawaddah. Ketika orang panggil Abu Mawaddah itu ada kesenangan tersendiri. Dan tidak bisa dibuat-buat. Kenapa bisa senang sendiri? Karena beberapa bulan saya sempat istri saya belum hamil waktu awal nikah. Khawatir mandul. Karena saya punya yang asal di atas yang tidak punya anak. Begitu dapat anak senang. Dipanggil Abu Mawaddah pertama kali senang banget gitu. Nah kesenangan itu sampai hari ini masih. Nah antum kalau senang dipanggil seperti itu, saya akan panggil seperti itu. Tapi kalau dipanggil nama sendiri boleh? Boleh. Tapi mana yang lebih afdol? Panggil dengan yang disenangi. Makanya dulu ada orang datang ke Ustadz Yazid gitu, nanyain Nana. Ustadz, ada orang ngaku-ngaku belajar sama antum. Siapa? Abu Mawaddah. Gak kenal tuh katanya. Karena di pondok nama saya Masykur. Tapi akhir-akhir ini pun ditahu bahwa saya punya kunyah apa? Abu Mawaddah. Demikian juga antum, mau dipanggil Abu apa, kita panggil. Tapi kalau senang dengan nama sendiri, kita panggil nama sendiri. Jadi 3 ini, mana yang antum senangi, itu yang akan dipakai. Lebih afdol. Ya. Lebih afdolnya dipanggil dengan yang dipakai. Nanti pembahasan tentang panggilan antara 3 ini, lakop, kunyah, dan nama sendiri mana yang lebih afdol, itu kita pelajari di kitab Tashilut Tanzil. Ada kitab tafsir kontemporer. Itu berjilid-jilid di pembahasan juz amma tentang panggilan itu. Baik, ini mengenai apa? Lakop. Yang dilarang di sini lakop yang buruk. Adapun yang baik-baik tidak masalah. Tidak masalah. Masih berkaitan dengan kalimat wala tanabazu bil alqab. Tadi disebutkan ini berkaitan dengan Bani Salamah. Dan mereka itu memiliki beberapa nama. Kalau dipanggil dengan nama tertentu, Nabi SAW, oleh Rasulullah SAW, mereka tidak suka. Maka turunlah ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Musa bin Ismail, dari Wahab, dari Daud. Kemudian Allah beritahukan alasan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Maksudnya seburuk-buruk sebutan serta nama panggilan adalah pemberian gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Ya sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu pernah bertengkar sesudah kalian masuk Islam. Dan kalian memahami keburukan itu.
Baik. Ada orang suka dengan gelar buruk. Boleh nggak kita panggil? Nggak boleh. Misalnya dipanggil dengan uh, Malikul Maisir, misalnya. Raja judi. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi dia senang dipanggil Raja Judi itu. Ada orang senang dipanggil Raja Dangdut. Senang nggak dia? Boleh nggak kita panggil? Nggak boleh. Raja Dangdut, Pangeran Dangdut, dan seterusnya. Maka lakop-lakop buruk itu juga tidak boleh dinamakan. Perhatikan kalimat bi'salismu. Kenapa dicela orang yang bikin-bikin nama atau panggilan itu? Ketika mereka memiliki panggilan yang buruk, Allah sebutkan bi'salismu. Apa arti ismu? Antum akan mengatakan nama, oke. Itu kan bahasa Arab tuh. Banyak terjadi silang pemahaman di antara para ahli bahasa. Dari mana muasal kalimat ini dan apa kalimat yang sesuai dengannya. Yang dimana bisa mensifati kalimat al-ismu ini. Ada yang berpendapat al-ismu itu dari situlah diambil nama as-sama'u. As-sama'u apa? Atas. Langit, awan, pokoknya yang di atas itu nama sama. Karena nama manusia itu menempati tempat tertinggi dalam kehidupan manusia itu sendiri, maka dia akan menggambarkan kondisi manusia itu. Antum dipanggil dengan nama, dikenal dengan nama atau dengan apa? Nama. Berarti nama itu terdepan apa tertinggi ya? Tertinggi dari kehidupan kita. Bahkan orang bangga ketika Dr. Muhammad LCMA. Lebih tinggi lagi nggak itu? Lebih tinggi. Fulan, Profesor Fulan gitu. Lebih tinggi lagi. Maka disebut dengan sesuatu yang disebut dengan ismu. Diambil dari situlah kata as-sama'u. Tinggi. Kemudian, wa man lam yatub. Dan barang siapa yang tidak bertaubat. Artinya di sini adalah dari perbuatan tersebut. Faulaika humul zalimun. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berarti ini perbuatan dosa enggak memanggil lakop ini, membuat lakop ini? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Karena kalimatnya wa man lam yatub. Dan taubat itu dari dosa besar. Maka jangan dipanggil orang dengan lakop-lakop yang buruk. Atau diri kita sendiri membuat lakop yang buruk. Seperti lakop premannya preman gitu. Ini juga lakop yang buruk. Kemudian ayat selanjutnya. Larangan untuk su'udhan. Ini berkaitan dengan perkara dhon. Sebelum kita masuk ke penafsiran itu, dhon itu memiliki 3 makna. Maka disebutkan nanti, inna ba'da dhanni ismun. Sebelum kita masuk ke ayat ini, dhon itu ada 3 maknanya. Pertama, makna dhon artinya, ini arti asal. Perkiraan, ulang. Dhon arti asalnya, arti yang paling menengah. Dia adalah perkiraan yang mana kebenarannya lebih dominan. Ulangi, dhon arti asalnya, dia adalah perkiraan yang mana kebenarannya lebih dominan daripada salahnya. Dan dhon seperti ini biasanya dilihat kebiasaan daripada yang dipersangka. Contoh begini. Ada orang, antum
Pak Asroni sering datang ke masjid. Hari Senin begini dia datang. Datang tamu ke rumahnya, sambut oleh ayahnya misalnya. Pak, ada Pak Asroni. Papanya waktu Pak Asroni keluar lagi tidur. Begitu datang tamu, ditanyalah oleh tamu itu, ada Pak Asroni enggak Pak? Kata bapaknya, biasanya kemungkinan dia di masjid hari Senin begini. Kemungkinan ini bukan sebuah kepastian, tapi perkiraan. Dan benarnya lebih dominan daripada salahnya. Karena memang setiap hari Senin beliau datang ke sini. Kecuali ada keperluan mungkin tidak ke sini. Itu yang dimaksud perkiraan yang kebenarannya lebih dominan daripada salahnya. Ini makna dzon pertama. Makna dzon kedua bisa diartikan yakin. Bisa diartikan apa? Yakin. Seperti perkataan orang-orang Islam ketika selamat dari hisab. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang selamat setelah dihisab, dia berkata, sungguhnya aku dzanantu, aku berkeyakinan. Padahal digunakan kalimat apa tadi? Dzan. Tapi maknanya di sini apa? Keyakinan. Demikian juga ketika Allah mensifati orang yang khusyuk. Allah katakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu disebutkan alladzina yadhunnun. Mereka berprasangka kalau diartikan secara harfiah. Tapi arti di situ artinya yakin. Ini makna yang kedua. Makna ketiga, dzan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan tadi. Biasanya persangkaan seperti ini, persangkaan untuk mencari kesalahan orang lain. Maka disebut dengan dosa. Kalau persangkaan yang pertama, dia bukan persangkaan untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi untuk mewujudkan sebuah perkiraan atau kebenaran. Sedangkan yang ini, dia berprasangka buruk terhadap orang yang tidak buruk. Ini yang disebut dengan prasangka yang dipenuhi dengan Baik, kita lanjut. Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka berupa melakukan tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan yang tidak pada tempatnya. Karena sebagian besar dari prasangka tersebut murni menjadi perbuatan dosa. Oleh karena itulah jauhilah banyak prasangka sebagai suatu kewaspadaan. Kami telah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berkata, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukminmu kecuali dengan prasangkaan baik. Sedangkan engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan yang demikian mengandung kebaikan. Jadi kalau kita dinasihati orang beriman dan menyinggung perasaan kita, udah pertama kali kita berprasangka baik. Ini adab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena prasangkaan buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Nabi mengatakan wa iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan persangkaan buruk karena persangkaan buruk sedusta-dusta ucapan. Lalu bagaimana kalau kita berprasangka buruk kepada orang yang biasa berbuat buruk? Itu masalahnya. Suka bohong, suka hutang, nipu, seharusnya bawa COD. Ternyata dia tidak bawa COD gitu kan. Bawa barang-barang yang menipu. Boleh nggak kita berprasangka? Boleh atau tidak? Oke, saya analogikan, contohkan begini. Anak dicerita oleh kampung
tanah di kampung di dekat Kehuripan Kampung Anyar namanya. Di situ ada ibu-ibu germo jual orang ya, dan punya uang. Dia sering mendekati anak-anak perempuan orang sekitar. Tapi sekarang mungkin udah nggak lagi, itu kita 2016 atau 2018. Waktu itu saya lagi merukiah orang. Dan orang yang kesurupan itu jinnya ngomong. Saya juga dulu pernah diajak germo itu kan. Artinya si ibu-ibu yang saya rukiah ini ngomong juga waktu itu. Nah, kalau kita berprasangka buruk kepada orang seperti itu, boleh nggak? Kalau dia lagi ngobrol sama anak perempuan orang di kampung. Jangan dekati dia. Nanti kamu diajak nanti. Lalu orang bilang, jangan berprasangka buruk Pak Ustadz. Boleh nggak kita berprasangka buruk? Boleh. Kecuali kalau dia sudah bertobat. Masalahnya dia masih aktif masalahnya. Belum pensiun. Ada ibu-ibu. Ya. Ibu-ibunya, maaf ini tidak menyinggung para janda ya. Enggak. Insya Allah janda itu tidak semua buruk ya. Tapi ada kadang janda itu sengaja keluar rumah pakai you can see my ketek. Celana warna ungu, warna biru gitu. Kemudian pakai panglaris lagi. Boleh nggak ibu-ibu ngomong sama suaminya? Pak, jangan lewat situ, Pak. Ada janda gatal di sana. Padahal orang ini belum keluar rumah nih. Boleh nggak suami istri ngomong begitu? Nah, itu boleh. Oke, boleh. Kenapa? Dia mau menyelamatkan suaminya, bukan cerewet. Dia mau menyelamatkan siapa? Suaminya. Terkadang suaminya yang salah paham. Dia bukan cerewet, dia ingin selamatkan siapa? Suaminya. Karena akan ada kaitannya dengan dirinya, dengan anak-anaknya, dengan perilaku keluarganya. Dan ini dibolehkan. Jadi berprasangka buruk yang terlarang di sini adalah kepada orang baik. Kepada orang yang kita tidak tahu keburukannya. Kecuali sedikit. Maka orang seperti ini tidak pantas kita curigai. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW dan Sofiyah. Sofiyah, istri beliau yang dari kalangan Yahudi. Tokoh Yahudi. Dia lagi, Rasulullah kalau pacaran tuh kadang keluar rumah kan. Dia pacaran sama Sofiyah. Ada orang jalan cepat. Dia tahu itu Rasul jalan cepat. Mungkin dalam pikirannya ini Rasul lagi sama wanita lain nih. Tapi mengatakan, tenang, tenang. Ini Sofiyah binti Huyai. Artinya ini istriku bukan orang lain gitu. Karena dikhawatirkan akan terjadi persangkaan apa? Buruk. Ini mengenai persangkaan itu. Abu Abdillah bin Ibnu Majah menukilkan. Abu Al-Asim bin Abu Dammar bin Abi Damrah An-Nadr bin Muhammad bin Sulaiman Al-Hamshi memberitahu kami. Ayahku memberitahu kami bahwa Abdullah bin Abi Qais An-Nadhari memberitahu kami. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengucapkan, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah seraya berucap, ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmataki والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا. Sungguh indah dirimu wahai Ka'bah, sangat harum aromamu, dan sungguh agung dirimu dan amat agung pula kehormatanmu. Ini Rasulullah berbicara di hadapan Ka'bah. Ya. Demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kehormatan pada diri seorang mukmin amat agung di sisi Allah. Demikian juga harta
begitu juga darahnya daripada engkau wahai Ka'bah. Tidaklah dia berprasangka melainkan prasangkaan yang baik. Jadi mukmin itu lebih mulia dari Ka'bah. Ini ada yang masih lajang ini. Masih ada yang lajang di sini. Ini hadis ini mengajarkan kita jurus mendatangi calon mertua. Tapi udah banyak calon mertua di sini, kayaknya jurus tidak mempan lagi ini. Jadi jika calon mertua antum nanti bertanya tentang uang yang antum bawa berapa, antum kasih tahu saja, saya tidak bisa membeli anak antum. Kenapa? Karena anak antum itu lebih mulia dari Ka'bah. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Ya kan? Biar nanti kita datangi dengan nama Allah. Itu yang lebih mulia daripada segalanya. Karena anak antum itu bisa dimuliakan dengan apa? Dengan akad aku terima nikahmu atas nama Allah. Ini untuk yang lajang ya. Tapi jangan cari calon mertua di sini udah pada tahu ini jurusnya. Hadis di atas diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah dari sisi ini. Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wal dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadith. Wa la tajassasu wa la tahassasu. Wa la tanafasu wa la tahasadu. Wa la tabaghadu. Wa la tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka. Karena prasangka itu merupakan sedusta-dusta perkataan. Dan janganlah kalian meneliti rahasia milik orang lain. Mencuri pendengaran. Ada curi-curi pendengaran. Apa namanya? Kepo. Tahu kepo kan? Bersaing yang tidak baik. Saling dengki. Saling membenci. Saling membelakangi. Jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini mengajarkan adab yang harus dijauhi. Di antaranya, berprasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Setelah itu, tajassus. Tahu tajassus? Memata-matai. Memata-matai. Memata-matai orang itu perkara yang sangat besar konsekuensinya. Karena memata-matai orang, apa yang kita ingin tahu dari orang itu, kalau orang itu baik, akan kembali pada diri kita. Dan kasus ini sering terjadi. Kasus ini sering terjadi. Ada seorang perempuan lulus pondok pesantren, tentu lulus pondok pesantren, berjilbab dong. Berjilbab. Tapi waktu anak ketemu suaminya, ternyata dia udah tidak berjilbab. Dicerita sendiri waktu dia meminta anak untuk menasihati suaminya. Suami kebetulan seorang kolonel melati 3. Letnan ya. Letnan apa kolonel? Kolonel. Ya, dan dia komandan satuan. Dicerita, saya tahu suami saya itu begini. Ternyata dia tahu suami yang tugas di Kalimantan saya, dia tinggal di sini. Dia kirim intelijen untuk meneliti suaminya selingkuh sama siapa. Nggak puas juga, ditaruh GPS di mobilnya. Dan dia sendiri sekarang jauh daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Dia ingin tahu kesalahan suaminya, dia sendiri berbuat apa? Salah. Bahkan waktu kami ketemu suaminya itu sudah di ujung tanduk pernikahannya. Di depan rumah ada Mercy, ada Harley, ada BMW, tapi di dalam rumah sempit hati. Rumahnya luas, berlantai, karena anak pergi ke rumahnya waktu itu. Saking sempit di dalam rumah, anak-anak tidak ada yang bahagia. Karena saling mencurigai. Demikian buruknya apa? Tajassus. Ikhwan, tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah berbuat salah. Itu intinya. Kalau orang lain berbuat salah, antum juga berbuat salah. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, seindah apapun gaya kita, sebagus apapun cara kita menjauhi kesalahan, pasti jatuh kesalahan itu juga.
maka tidak punya kewajiban kita untuk mengkepoi kesalahan orang. Termasuk HP. Kan kadang lagi di bis kita ada orang tengok. Ada nggak? Apain? Kalau orang itu berbuat salah, antum juga berbuat salah dengan kesalahan yang sama. Kecuali kesalahan yang dilakukannya ini akan mengakibatkan keburukan buat orang lain. Penjual narkoba, germo, penjual minuman keras, pembunuh. Ini tidak ada kaitannya dengan kita. Dia orangnya juga kita tidak kenal siapa dia. Oke, poinnya. Padahal dia sudah pakai anti gores yang tidak bisa dilihat di samping begini. Nah, tajassus, tahassus nama. Kemudian di antara lagi yang tidak boleh dilakukan mencuri apa tadi? Kepo. Kepo. Ya. Mengkepoi orang lain itu tak boleh. Kemudian tidak boleh tanafasu. Tahu tanafasu itu apa? Bersaing yang tidak baik. Persaingan. Ya. Makanya ada orang yang kalau lihat temannya berdagang, dia berdagang juga dengan dagang yang sama. Tapi dia menghancurkan pasar. Ada nggak? Ada. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian anak ketemu sama seorang pengusaha. Pengusaha apa itu? Ini sereh. Tapi sereh wangi. Bukan sereh yang dipakai ini. Sereh dia itu tidak bisa didatangi babi. Tidak bisa dimakan oleh sapi, kambing. Dan tidak bisa dicuri oleh petani lain. Artinya dia tidak punya tanafus di situ. Dia punya sereh di sini 17 hektar. Di ujung tol Sukabumi. 17 hektar. Dan penghasilan dia sebulan untuk 1 hektar 20 juta. Ada orang bersaing sama dia, sudah pada jatuh usahanya. Kenapa? Karena usaha ini barangnya spesifik. Spesifik. Dia saja yang punya barang yang bagus ini, sereh bagus ini. Cara menghasilkan minyaknya dia sendiri yang tahu. Kemudian pasarnya dia yang tahu. Kalau ada orang bisa menyaingi dia, udah tidak ada lagi sereh wangi di Sukabumi itu. Itu rusaknya tanafus. Maka kalau antum punya usaha, dan usaha antum maju dan itu usaha yang spesifik, jangan ceritakan ke orang lain. Maka tidak pernah ada orang yang pelihara burung walet ngaku diri kaya lewat burung walet. Kenapa? Karena gampang dicuri orang. Tidak 24 jam orang akan menjaga burung waletnya. Ada jarang orang mengaku saya kaya dengan burung walet. Yang bikin walet berikutnya ya mereka yang sudah tahu isinya. Oleh karena itu dulu tidak ada persaingan harga. Tapi sekarang udah jatuh. Ya, karena ada apa? Tanafus. Demikianlah tanafus itu rusaknya. Apalagi toko-toko kecil ini. Para koruptor sedang bergembira, yang toko kecil tanafus. Aneh kan? Aneh. Maka oleh karena itu dilarang. Wala tahasadu. Dan jangan kalian saling hasad. Hasad ini buruk sekali. Bisa merusak amal. Karena mengingkari takdir Allah yang Allah takdirkan untuk orang lain. Ya, itu diantara buruknya. Wala tabaghadu. Dan jangan saling memarahi. Membenci. Saling membenci ini berkelamaan biasanya karena dendam. Ini juga bisa mendatangkan penyakit hati. Bahkan penyakit fisik. Orang yang dendamnya lama bisa kena penyakit fisik. Jangankan dendam. Orang sedih. Mengingat masa lalu terus. Itu bisa kena fisik. Nabi Yakub itu kenapa dia buta? Karena mengingat kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Walaupun dia tetap mengeluh kepada Allah. Sampai kena matanya. Kemudian wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi.
Apalagi suami istri diranjang. Baru nikah 3 bulan saling belakangi. Kapan jadi anaknya? Maka jangan saling belakangi. Apa solusinya? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Az-Zuhri, dari Anas dia bercerita. Rasulullah SAW bersabda, "La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu. Fakunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam." Janganlah kalian saling memutus hubungan, jangan pula saling membelakangi, saling membenci, saling dengki, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak dibolehkan seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Terkadang ini menyedihkan kita. Zaman ini udah ngaji, saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Bahkan 10 hari, bahkan setahun. Kalau bisa cari teman itu, biar antum sendiri yang akan menyapanya. Ya, dan jangan nyapa lewat HP. Salah faham. Kalau bisa disapa langsung. Ya. Imam Ahmad menukilkan dari Dajjin, juru tulis Uqbah, bahwa dia bercerita, aku pernah mengatakan kepada Uqbah, sesungguhnya kami mempunyai beberapa orang tetangga yang meminum khamr. Dan aku memberi syarat kepada mereka dan mereka pun menerimanya. Maka Uqbah berkata, jangan lakukan itu, tetapi nasihati dan kecamlah mereka. Lalu dia pun melakukan hal tersebut, namun mereka tidak juga menghentikan perbuatan itu. Kemudian Dajjin mendatanginya dan berkata, sungguhnya aku telah melarang mereka, tapi mereka tidak juga berhenti. Dan sungguhnya aku telah memberi persyaratan kepada mereka, lalu mereka menerima. Maka Uqbah berkata kepadanya, celaka engkau. Janganlah engkau lakukan hal itu, karena sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man satara aurata mu'min, faka'annama istihya'a mau'udatan min qabriha. Barang siapa yang menutupi aib orang mukmin, maka seakan-akan dia ini telah menghidupkan seorang mayat anak kecil yang dibunuh dari dalam kuburnya. Hadis ini senada diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadis Al-Laits bin Sa'ad dengan lafadznya. Artinya begini, ada orang yang berbuat dosa sendirian. Tidak ditahu orang. Tapi kita tahu. Kita tahu dosanya. Orang ini tidak henti-hentinya berbuat dosa. Dan dosa tidak merugikan orang. Minuman keras itu merugikan orang atau sendiri. Maka kalau antum lihat teman antum merokok, tidak perlu cerita ke orang lain kalau dia merokok. Kalau antum saja yang tahu dia merokok. Karena ketika dia sembunyikan berarti dia malu. Tapi dia masih mengikuti hawa nafsunya. Yang seperti ini sembunyikan. Apa keutamaannya? Siapa yang menutupi aib seseorang mukmin, maka seakan-akan dia berhasil menghidupkan kembali mayat kecil yang dikubur hidup. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita senang dengan dosa orang. Kecuali sekali lagi dosanya itu merugikan orang lain. Tukang hutang. Ada nggak tukang hutang? Ada. Ada orang, jangan kasih hutang ke dia. Dia ini suka hutang. Anak aja udah nggak dibayar-bayar ini. Kalau anak tagih, anak dibilang kurang ajar nih. Kurang ajar Ustaz, nggak punya adab, tagih hutang terus gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Kasih tahu orang lain. Yang seperti ini akan merusak ekonomi orang. Kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang. Nabi mengatakan, innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum au kitta an tufsidahum. Sesungguhnya jika kamu mengintai aib orang lain, berarti kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. Ini untuk pasangan hidup, tolong jangan cari-cari kesalahan pasangannya lewat HP lagi. Karena itu kesalahan pasti terjadi. Entah itu tulisan, entah itu sesuatu
Karena mencari-cari kesalahan ini bisa menghancurkan orang yang Anda cari kesalahannya. Atau Allah akan mengungkap aib kita walaupun kita sembunyikan di dalam kamar kita. Tak boleh tatabu auratil muslimin. Karena tatabu itu cari-cari tahu. Biasanya ini juga terjadi dan saya pernah nasihati salah teman-teman yang servis HP. Ya kalau mereka servis HP kan sebelum diservis dibuka-buka HP orang. Tidak usah dicari tahu. Kalau antum tahu dosanya dan tidak nasihati orang, antum berdosa. Kalau antum cari tahu dosa orang lain dan antum tahu dosa itu, ternyata orang itu bertobat, antum ingat terus dosanya tapi tidak tahu orang itu bertobat. Dosa terus kayak kita. Tidak ada untungnya sebenarnya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tidak pernah mau tahu kesalahan istri di rumahnya. Kecuali yang dia tahu kesalahannya dia nasihati. Maka ketika mau masuk rumah dia baca Quran supaya didengar oleh istrinya. Dia baca Quran, istri dengar di dalam, maka istrinya akan menghentikan kegiatan yang tidak disukai oleh Ibnu Mas'ud. Apa aja? Kan kadang kita melihat sesuatu yang mungkin bagi wanita biasa. Tapi bagi kita tidak biasa. Maka istrinya tidak melakukan itu di rumah. Karena suaminya tidak suka dengan itu. Dan jangan sengaja kita ngumpat-ngumpat masuk lewat jendela. Pengen tahu apa yang dilakukannya di dalam. Tidak perlu. Tidak ada manfaatnya juga. Tidak ada manfaat. Demikian sebaliknya. Justru yang ada adalah kita saling mensupport untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang benar. Jangan tatabu auratil muslimin. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Tadi sudah dijelaskan. At-tajassus lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Dari kata itu muncul kata al-jasus, mata-mata. Dan itu boleh dalam peperangan, dalam strategi politik negara. Sedangkan tahassus seringkali digunakan pada hal yang baik. Mana yang difirmankan Allah, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillah. Wahai anakku, pergilah kalian maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Terkadang kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan hal yang buruk seperti disabdakan Nabi tadi. Wala tajassasu wala hassasu. Al-Auza'i mengatakan, at-tajassus berarti mencari-cari sesuatu, sedangkan tahassus berarti mencuri dengar, artinya mencuri pendengaran, kepo dengan pendengaran. Terhadap pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai hal tersebut. Atau mendengarkan dari balik pintu-pintu mereka. Sementara at-tadabbur berarti memutus hubungan. Dan semua itu tercela. Sekarang perumahan dempet-dempetkan temboknya. Ya, kadang kita dengar bunyi tembok sebelah kepengen tahu apa yang dilakukan. Tidak perlu. Ya. Ternyata sebelah itu bukan orang. Kucing yang lagi garuk-garukan. Kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Pada potongan ayat tersebut terdapat larangan perbuatan ghibah. Yaghtab itu diambil darinya kata ghibah. Kata asalnya ghibah. Nabi SAW telah menafsirkannya dalam firman-Nya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Qila ya Rasulullah mal ghibah? Qal dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afaraita in kana fi akhi ma aqul? Qal sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Wahai Rasulullah, apa makna ghibah itu? Beliau menjawab, engkau menceritakan keadaan saudaramu kepada orang lain yang tidak dia sukai. Artinya dia tidak suka aibnya itu diceritakan orang.
Lalu ditanya lagi, bagaimana kalau benar-benar ada pada saudaraku apa yang aku katakan tadi? Rasulullah SAW menjawab, jika keadaan saudaramu sesuai dengan yang kau katakan, boleh disebut dengan gibah. Disebut apa? Gibah. Sedangkan jika padanya tidak terdapat apa yang engkau katakan, maka itu disebut dengan al-buhtan. Buhtan itu kebohongan ya, atas nama saudara. Bahattahu, dari situ diambil kata buhtan. Ya, buhtanun azim. Hati-hati dengan menggibahi orang. Karena semua itu akan menyebabkan dosa. Lalu Allah menegur, lihat di halaman berikutnya. Kecuali kita menggibahi orang itu ada supaya tidak merugikan orang lain, itu boleh. Gibah itu boleh dalam posisi tertentu. Coba antum lihat di halaman 134. Menurut kesepakatan ulama, gibah merupakan perbuatan yang diharamkan. Tidak ada pengecualian dalam hal itu kecuali jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat. Seperti misalnya dalam hal jarah, menilai cacat dalam masalah hadis. Orang ini tidak pantas meriwayatkan hadis, ini tukang bohong ini. Itu boleh. Atau ta'dil, menilai kebaikan si perawi hadis. Atau dan penasehat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kada terhadap tatkala ada seorang jahat yang minta izin kepada beliau. Berikanlah oleh kalian izin kepadanya. Dia adalah seburuk-buruk teman kabilah. Nabi, ada orang mau masuk nih, ketemu Nabi. Nabi SAW, biarkan dia masuk. Biarkan orang itu masuk. Dia ini seburuk-buruk kabilah. Sebelum orang itu masuk, Nabi mencelaknya. Menggibahnya. Ya. Supaya orang tahu, supaya tidak mendekati orang ini. Seperti kita menggibahi ahli bid'ah. Boleh nggak? Boleh nggak kita bicara di sini Idrus Romli gitu? Boleh. Selama ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, tidak boleh. Ya. Dan seperti sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ketika dia dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Ada dua orang yang suka kepada wanita ini. Wanita ini sulit memilih. Ini menunjukkan bahwa wanita ini tidak pacaran. Karena kalau pacaran pasti dia jatuh hati kepada salah satunya. Kan wanita kalau sudah pacaran jatuh hati kepada seorang sulit untuk berpaling kepada lain hati. Makanya dia bingung nih. Karena bingung dia datangi Nabi SAW. Lalu bertanya siapa di antara mereka berdua yang lebih baik. Sebutkan amma Muawiyah fasu'lukun. Wa amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Muawiyah adalah orang yang tidak mempunyai harta. Aib enggak itu? Aib. Artinya diceritakan kekurangannya oleh Nabi. Sedangkan Abu Jaham adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ringan tangan. Suka pukul. Berarti kedua-duanya diceritakan kekurangannya. Maka boleh nanti kalau antum ditanya orang calon menantu saya gimana nih Pak. Setahu saya nih orang, ini dia orang. Seperti kemarin tuh ada seorang yang cerita ke saya. Dan saya tidak mau lagi carikan jodoh buat ikhwan ini. Hafal Quran 30 juz. Bersanad. Tapi dia cerita sendiri. Kalau kami nih keluarga itu suka pukul istri. Udah gak jadi anda carikan buat dia. 30 juz hafal Quran. Khawatir kan bawa anak perempuan orang ke keluarga yang kecuali dia sendiri. Tapi dia waktu anak cerita. Kalau antum mau nikah sama orang Sunda. Jangan pakai tangan. Jangan pukul-pukul orang di sini. Kan dia mau nikah sama orang Sunda.
Carikan. Semangat Anda mau carikan buat dia. Dihafal Quran 30 juz. Kata dia di akhir pembicaraan mungkin keceplosannya. Tapi keluarga kami itu tidak bisa, tidak pukul. Dorp kata dia. Pukul. Setelah itu ada diam. Udah nggak mau cari. Lu cari sendiri gitu. Dapat jodoh yang baik. Dan semoga dianya baik. Karena udah nasihati jangan pakai tangan, jangan ini. Karena orang-orang sini ini cepat melarikan diri ke rumah orang tuanya. Ini boleh bicara calon mertua. Jelas? Oke, ini mengenai hibah. Ada yang dibolehkan, ada. Jika ada kemaslahatan yang lebih kuat. Saya kira cukup dulu, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ini masih ada lanjutan ayatnya ya. Diingatkan masih ada ayat yang ini. Ada pertanyaan nggak? Ya, fadl. Eh, Tadi kan Pak Ustadz bilang kita ada belajar Al-Quran yang bersanad Pak Ustadz ya. Bersanad. Kita ini kan semua mungkin ya bapak-bapak semua kita semua belajar Quran Ustadz. Saya nggak tahu bersanad atau tidak, saya nggak pernah tahu Ustadz. Bersanad itu bagaimana ceritanya Pak? Apakah itu wajib Kita atau juga tidak? tidak mengerti kita apakah sampai kepada Nabi atau tidak bacaan kita. Saya kira sampai. Tapi tidak semua memiliki rekomendasi bersanad 7 qiraat itu. Sebenarnya bersanad itu yang 7 qiraat itu. Dan punya guru yang dia punya selembaran. Artinya dia punya rekomendasi gitu. Kalau kita kan tidak tahu. Ya, apakah bacaan yang kita sesuai dengan bacaan Nabi SAW? Ikuti aja mereka yang ahlinya. Maka bacaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kepada orang yang sering memfitnah dan mengadu domba? Boleh tidak menjauh diri dari orang tersebut? Harus, bukan boleh. Harus jauh. Anda tidak akan bahagia kalau ketemu dia terus. Ya, tidak bahagia. Kalau dia suka mengadu domba, jauhi. Bahkan kalau orang tua kita suka mengadu domba kita antara suami istri, jauhi. Maksudnya jauhi tempat tinggalnya gitu. Datangi ketika silaturahmi saja, telepon saja. Tapi kalau tinggal dekat membuat rumah tangga hancur luluh lantah, antum tinggal jauh. Maksudnya jangan tinggal serumah gitu. Apalagi orang lain. Meskipun silaturahmi tetap harus wajib kita lakukan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpacaran seperti yang Ustadz ucapkan tadi. Allah SAW berpacar dengan Sofia. Mohon penjelasannya Ustadz. Pacaran dengan suami sendiri, istri sendiri. Masa orang di luar sana bisa pacaran dengan orang yang tidak halal, Anda tidak bisa berpacaran dengannya? Bisa. Sekali-kali malam mingguan. Orang malam mingguan, jangan Anda malam mingguan. Malam Senenan. Besok hari Senin ngaji gitu kan. Apa lagi tuh, pergi minum kopi, minum apa, jamu, makan berdua juga enggak apa-apa. Anak-anak biarkan sebentar, antum sama istri. Itu pacaran. Kan pacaran itu adanya setelah nikah. Adanya setelah nikah, bukan sebelum nikah. Maka ta'aruf itu bukan hanya di awal pertemuan. Ta'aruf itu sampai mati, ta'aruf itu. Kan kita mengenal istri kita di awal, kadang seperti, bukan kadang lagi, dia kembang desa, punya anak kembang api. Ya enggak? Jadi pengenalan itu tidak hanya di awal, tapi terus kita mengenal. Agar kita bisa mengkondisikan diri bagaimana berhubungan dengannya. Terutama hubungan seperti tadi. Berpacaran, berduaan. Kan istilah orang sekarang pacaran itu berduaan kan. Supaya kita lebih mengenal lagi. Nah kalau sekarang kita cuman diam ta'aruf di awal saja, banyak kecewanya nanti. Wah enggak seperti diharapkan. Bukan begitu. Udah nikah nih, kenali terus sifatnya setiap hari. Karena antum sering bertanya, kok sebelum nikah enggak seperti ini? Kan begitu kan? Sekarang setelah menikah lebih galakan dia gitu. Lebih banyak gelisahnya.
Yang belum menikah antum harus tahu. Perempuan itu sekali lagi kadang berubah-ubah keadaannya. Yang tidak berubah itu berarti istimewa nih perempuan. Contoh istrinya Suraih Al-Qadi. Dia dapat wanita dari Bani Tamim. Dan orang Arab tuh kalau kedengar wanita Bani Tamim mengerikan. Ya, Bani Tamim. Kalau kita mungkin sekarang, siapa calon istrinya? Cucu Muhammad Ali. Oh, ditinju terus sama istrinya. Ya. Nah ini cucu Bani Tamim ini. Suraih Al-Qadi ini sama seperti pikiran orang pada umumnya. Oh, sudah salah-salah pilih nih. Padahal udah akad nikah. Masih gelisah dia. Begitu dipegang tangannya oleh Suraih Al-Qadi di malam pertama. Ini wanita tarik tangan. Kata Suraih, benar. Ini keras kepalanya mulai kelihatan nih. Tidak mau didekatin gitu. Ternyata si wanita ini baik. Dia hanya ingin nanya ke suaminya. Kamu suka makan apa? Yang kamu tidak sukai apa? Diceritakan semua oleh Suraih Al-Qadi. Selama pernikahannya ini cerita, beliau bercerita ini setelah 20 tahun pernikahan. Bukan setelah 5 hari nikah. Setelah 20 tahun pernikahan, Suraih Al-Qadi menceritakan nikahnya itu. Kata Suraih Al-Qadi, semua yang kusebutkan itu dia tunaikan. Maka selama 20 tahun itu sangat minim permasalahan kami. Dan saya pernah setahun setelah menikah didatangi ibu mertua, saya tidak kenal ibu mertua saya sendiri. Karena di awal pernikahan saya menyebutkan saya tidak mau disibukkan oleh keluargamu karena saya seorang qadhi. Seorang qadhi yang sibuk dengan negara. Benar, orang tuanya datang sekali setahun dan tahun pertamanya Suraih melihat, ini siapa di samping kau wahai istriku? Ini mertuamu. Sampai tidak dikenal. Saking dia tidak sibuk dengan keluarga istrinya. Lalu si ibu mertua diajak bicara oleh Suraih Al-Qadi. Suraih, gimana istrimu ini? Ini setahun setelah menikah pertanyaan ibu mertuanya. Ini wanita yang luar biasa. Di luar dugaan saya. Diceritakan kebaikan istri di hadapan mertuanya. Kata mertuanya, jangan gembira dulu. Jangan gembira dulu. Kamu akan tahu baik dan buruk istrimu setelah dia punya anak. Arti si ibunya punya pengalaman bahwa banyak wanita itu berubah setelah punya anak. Kenapa? Capek, letih, punya anak, ngurus anak. Wajar. Tapi kalau dia tidak berubah, istimewa namanya itu. Jelas nggak? Berarti kalau antum dapat perubahan, kenali ulang gitu maksud ana. Bukan yang dulu saja dikenali, sekarang dikenali lagi. Itu cara kita berpacaran. Tidak seperti pacaran orang di luar sana. Anak orang dipuji-puji habis-habisan, setelah itu dihilangkan kehormatannya. Wali'adzubillah. Baik, cukup. Wah, antum lagi nanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Kita membaca Al-Quran yang pakai terjemahan dengan yang tidak itu sama nggak pahala? Yang penting lafaz yang dibaca sama. Bahkan yang baca terjemahan sambil baca Qur'annya lebih besar keutamaannya karena dia sambil tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu perintah. Kalau antum baca Al-Fatihah nih sambil antum buka tafsir ini, ya setelah antum baca banyak Quran, itu lebih utama daripada antum baca saja Al-Fatihah. Jelas? Jelas? Cukup ya? Iya, mengenai wudhu itu khilaf para ulama. Yang sampai hari ini anak mengikuti apa yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani, bukan pendapat Syekh Al-Albani. Yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani. Berarti pendapat orang terdahulu ini. Yang benar adalah boleh tanpa wudhu baca Quran. Lebih utama pakai wudhu. Oke, cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.